warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Setiawati dari kelompok 8 dan dua teman saya, Siti Masyito dan Frida Amalia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penggajian dan pengeluaran kas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Definisi sistem akuntansi penggajian adalah sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja produk yang dihasilkan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen itu apa saja sih? Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode tertentu. Dan yang terakhir, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, dan terakhir bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal umum, kartu biaya, kartu harga pokok produk, kartu penghasilan karyawan. Dan fungsi-fungsi yang terkait seperti fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi membuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem seperti prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuktian bukti kas keluar, prosedur pembayaran gaji. Unsur pengendalian internal organisasi seperti fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dengan fungsi keuangan. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dengan fungsi operasi. Lalu unsur pengendalian internal otorisasi yaitu setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan. Setiap perubahan gaji dan upah harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Setiap pemotongan atas gaji dan upah selain pajak penghasilan harus didasarkan surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Bukti keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Yang terakhir, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Lalu, praktik yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar penggajian. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenarannya perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan, dan catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Frida Amalia Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Amalia Agustina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Selvi Setiawati. Distribusi beban gaji. Pada umumnya, distribusi beban gaji dilakukan oleh beberapa metode. Yang pertama yaitu metode akun berkolom, kedua metode summary strip atau tiket tunggal, dan yang terakhir metode distribusi dengan komputer. Materi selanjutnya yaitu sistem pengeluaran kas.
Definisi sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya relatif kecil. Dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu fluctuating system dan impress system. Sistem pengeluaran kas dengan cek. Penyelenggaraan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditunjukkan untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya relatif besar. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yaitu pertama, bukti kas keluar, kedua, cek, dan yang ketiga, permintaan cek. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yaitu pertama, jurnal pengeluaran kas, yang kedua, register cek. Fungsi yang terkait. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan yang terakhir fungsi pemeriksa intern. Unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Unsur pengendalian internal sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya. Pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang terakhir, pencatatan dalam jurnal pengeluaran harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang melampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Unsur pengendalian internal praktik yang sehat. Pertama, saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas. Ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern atau internal audit function yang merupakan fungsi dari tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerimaan pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Kelima, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Keenam, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan sistem impress. Ketujuh, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Kedelapan, kas yang ada di perusahaan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Terakhir, kasir diasuransikan. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang disimpan di perusahaan. Misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Siti Masito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masito Yuningsi. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil ini memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dan dapat diselenggarakan dengan dua cara atau dua sistem. Yang pertama dengan sistem saldo berfluktuasi dan yang kedua dengan sistem impress. Lalu selanjutnya ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil. Yang pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum pada dokumen tersebut. Lalu yang kedua ada cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran kepada orang ataupun organisasi yang namanya tercantum pada cek tersebut. Lalu yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, dan yang kelima ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Lalu selanjutnya ada catatan-catatan akuntansi yang digunakan.
Yang pertama, catatan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini sumber dokumennya yaitu berasal dari faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Lalu yang kedua ada register cek. Register cek ini digunakan untuk untuk mencatat cek-cek perusahaan yang telah dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan ataupun pihak lain. Lalu yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Lalu berikutnya ada fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos ataupun membayarkan langsung kepada kreditur. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan, lalu pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas ataupun register cek. Lalu yang ketiga pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu yang terakhir melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Lalu yang ketiga ada fungsi pemegang kas kecil. Selanjutnya ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi pemeriksa intern ini bertanggung jawab atas melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan antara hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Lalu yang kedua melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Lalu berikutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama prosedur pembuatan bukti kas keluar, lalu yang kedua ada prosedur pembayaran kas, dan yang ketiga ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Lalu yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini, yaitu yang pertama ada permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga ada prosedur pembayaran kas, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya terlampir flowchart dari penggajian. Flowchart penggajian dimulai dari pertama ada beban bagian gaji. Bagian gaji ini menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen. Lalu atas dasar dokumen ini, beban gaji akan membandingkan kedua dokumen, lalu memasukkan data gaji ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut berdasarkan urutan waktu. Lalu yang kedua ada departemen pengolahan data. Setelah menerima input data gaji dari bagian gaji, bagian Departemen Pengolahan Data akan menjalankan program pengurutan data. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut. Selanjutnya, bagian Departemen Pengolahan Data ini menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. Keluaran dari proses ini adalah yang pertama ada cek gaji yang akan diserahkan kepada Departemen Keuangan atau kasir. Lalu yang kedua ada berbagai macam laporan periodik yang akan diserahkan ke bagian departemen. Lalu yang ketiga ada daftar gaji yang akan diserahkan kepada bagian hutang. Lalu selanjutnya ada di bagian hutang. Bagian hutang ini akan menerima daftar gaji dari Departemen Pengolahan Data. Lalu atas dasar daftar gaji tersebut, bagian hutang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Lalu selanjutnya voucher dan daftar gaji diserahkan kepada bagian kasir. Selanjutnya di bagian kasir, kasir akan memeriksa dan menandatangani cek dan membatalkan atau mengucap lunas voucher. Kemudian kasir akan mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut. Yang pertama ada daftar gaji, ini akan diserahkan kepada bagian gaji. Lalu yang kedua ada voucher diserahkan kepada bagian akuntansi, dan yang ketiga ada cek gaji didistribusikan kepada karyawan, dan yang terakhir ada cek transferan gaji akan diserahkan ke bank. Lalu selanjutnya ada bagian gaji. Bagian gaji ini atas dasar dari daftar gaji yang diterima, bagian akan
Bagian gaji akan mencocokkan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut akan diarsipkan berdasarkan urutan tanggal. Lalu yang terakhir ada flowchart pengeluaran kas. Flowchart pengeluaran kas ini yang pertama ada di bagian supplier. Bagian supplier akan membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu yang kedua ada di bagian pembayaran. Bagian pembayaran akan menerima faktur lembar 1 dari supplier. Kemudian atas dasar faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu yang ketiga, manajer akan menerima SPPK tadi lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, maka manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Lalu selanjutnya, bagian pemegang kas akan menerima SPPK yang tadi telah diserahkan dari manajer. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas akan membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lalu lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 akan disimpan sebagai arsip. Lalu yang kelima, bagian pembayaran akan menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran akan melakukan pembayaran kepada supplier. Lalu yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, maka supplier akan membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan kepada bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu yang ketujuh ada bagian pembayaran menerima SPP lembar 1. Kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar 1-nya dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2-nya disimpan sebagai arsip. Lalu, tahap yang terakhir yaitu berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, maka bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar 1-nya dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.